Halo, perkenalkan saya Nada Sevanya. Saat ini saya akan melakukan uji EFA atau Explanatory Factor Analysis untuk menguji seberapa valid variabel yang kita miliki dan melihat korelasi juga pengelompokan masing-masing indikator, dan saya menggunakan SPSS. Di sini sudah terdapat datanya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita ke Analyze, lalu ke Dimension Reduction, dan pilih Factor. Kita pindahkan semua variabelnya. Nah, di bagian deskriptif, kita pilih anti-image dan KMO. Bagian extraction, kita pilih scriptplot, dan eigenvalues-nya itu lebih dari 1. Untuk rotation, kita pilih Varimax. Untuk scores, kita pilih Save as Variables, Regression, dan Display Factor. Untuk options, Sort by Size. Lalu kita lihat outputnya. Nah, di sini sudah ada outputnya. Kita bisa lihat di sini ada KMO. KMO ini dikatakan valid karena nilainya di atas 0,5, yaitu 0,528. Untuk bagian anti-match correlation-nya, membentuk koefisien A secara diagonal. Dan untuk komunalitasnya ini, kita bisa melihat seberapa besar nilai yang disumbang terhadap faktor yang terbentuk. Misalkan, variabel pertama nilainya itu 0,695, variabel kedua nilainya itu 0,621, sampai seterusnya. Nah, di sini ada total variance explain. Di total variance explain, kita bisa melihat total variansi dari berapa banyak faktor yang terbentuk. Total variansi ini bisa dilihat di kolom inisial. Misalkan komponen pertama nilainya itu 25, komponen kedua nilainya itu 18, dan seterusnya. Lalu di bagian extraction sums, kita bisa melihat seberapa banyak item yang terbentuk. Di sini ada 3 item yang terbentuk, karena tadi di bagian analyze dan extraction kita memilih lebih dari 1. Eigenvalue-nya itu lebih dari 1. Maka komponen yang terbentuk adalah sebanyak 3, karena 3 komponen inilah yang nilainya itu lebih dari 1. Nah, untuk rotation sums ini nilainya hanya dirotasi saja. Lalu kita ke scriptplot. Di scriptplot ini kita bisa melihat komponen mana saja yang nilainya lebih dari 1, yaitu komponen 3, 2, dan 1. Di sini ada komponen matriks. Di komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk. Misalkan variabel ke-7, komponen satunya itu nilainya itu min 0,769. Sedangkan faktor yang kedua itu 0,028 dan faktor yang ketiga min 0,405. Untuk variabel pertama, faktor pertama itu nilainya itu 0,722, faktor yang kedua itu 0,385, dan faktor ketiga itu 0,156, dan seterusnya. Nah, di bagian rotate komponen matriks ini, kita bisa melihat nilai tertinggi ada di faktor keberapa. Misalkan variabel ke-7, nilai tertingginya itu ada di faktor kedua, yaitu 0,068. Variabel pertama, nilai tertingginya itu ada di faktor pertama, yaitu 0,782. Variabel kedua, nilai tertingginya itu ada di faktor kedua, yaitu 0,777. Variabel ke-6, nilai tertingginya itu ada di faktor pertama, yaitu 0,348, dan seterusnya. Lalu untuk komponen transformation matrix, kita bisa melihat variabel yang layak untuk dianalisis. Caranya itu, kita lihat di sini komponen pertama itu nilainya 0,856, komponen kedua itu 0,253, dan komponen ketiga itu 0,338. Nah, cara melihatnya adalah apakah nilai itu di atas 0,5 atau tidak.
Kalau di bawah 0,5 berarti tidak layak dianalisis. Nah, berarti faktor yang layak dianalisis adalah faktor yang pertama, yaitu senilai 0,856. Sedangkan faktor kedua dan ketiga tidak layak dianalisis karena nilainya di bawah 0,5. Lalu kita bisa lihat di sini juga sudah terdapat 3 komponen karena tadi variabel yang terbentuk adalah sebanyak 3 mengikuti agent value-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.